Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Saya akan membahas tentang soal SIMA UI 2018. Nah, seperti yang kita lihat ya, di soal pertama yaitu tentang persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, ini udah ada petanya di samping kayak gitu. Persebaran flora fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, ini Indonesia bagian barat, ya, Indonesia bagian barat, nih, Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah dibatasi sama garis namanya garis Wallace, sedangkan di Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur namanya adalah garis Weber. Kayak gitu ya. Nah, garis ini yang membagi Indonesia berdasarkan persebaran flora faunanya. Kita lihat, soalnya itu yang membagi garis yang membagi antara daerah Kalimantan, Sulawesi dengan Papua kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat garis Wallace berarti membaginya antara Kalimantan dengan Sulawesi. Sedangkan garis yang Weber itu antara Sulawesi sama Papua. Jadi jawabannya yang A salah juga, yang B juga salah kayak gitu. Yang C yaitu garis yang berdasarkan struktur geologinya. Benar, karena berdasarkan struktur geologinya dibaginya garis Wallace sama garis Weber. Kayak gitu ya. Ya, jadi jawabannya yang C. Itu. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini terkait soal nomor 2 berdasarkan segitiga terumbu karang yang ada. Segitiga terumbu karang yang ada itu meliputi antara daerah Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Kecamatan Solomon, dan Timur Leste. Jadi kalau kita lihat pusatnya ada di mana? Pusatnya ada di Raja Ampat, Papua. Bahkan di sana itu ada terumbu karang yang terbesar. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Jadi ada perbandingan dua skala. Yang pertama, peta yang pertama itu skalanya adalah 1 banding 10.000 dengan 1 banding 25.000. Kalau kita lihat 1 banding 10.000 ini adalah peta yang memiliki skala kecil. Ini skala kecil. Maaf, skala besar kayak gitu ya. Jadi peta ini berdasarkan skalanya dibagi jadi beberapa kayak gitu. Yang pertama adalah peta dengan skala 1 sampai 500 sampai dengan 100 sampai dengan 5.000 yaitu peta kadaster. Yang kedua itu 5.000 sampai dengan 250 yaitu peta berskala besar. Peta berskala sedang yaitu 250.000 sampai dengan 500.000. Peta skala kecil 500.000 sampai dengan 1 juta. Di atasnya 1 juta itu adalah skala geografis. Kalau kita lihat perbandingan dua skala kayak gini ya. Ada yang 1 banding 10.000 sama 1 banding 25.000. Di sini saya sudah menggambarkan dua gambar peta. Kalau kita lihat yang skalanya 1 banding 10.000, karena lihatnya itu dari dekat berarti kenampakannya itu jauh lebih detail dibandingkan dengan peta yang berskala 1 banding 25.000. Kalau 1 banding 25.000 kita lihatnya secara jauh. Jadi bukan wilayahnya malah semakin luas tapi tidak detail. Jadi jawabannya yang E. Oke.
4. Citra ada beberapa jenisnya sesuai tabel di bawah ini. Kayak gitu ya. Yang ditanyain citra untuk estimasi badai taifun dengan menggunakan citra apa, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat macam-macam citra itu ada beberapa. Citra untuk satelit atau penginderaan planet itu ada Viking, ada Venera. Citra untuk penginderaan cuaca itu ada NOAA atau Meteor. Citra untuk satelit penginderaan jauh sumber daya bumi itu ada Landsat, ada Soyuz, ada Spot. Sedangkan untuk penginderaan jauh yang ada di laut, kalau laut berarti pakainya adalah SeaSat sama citra MOS. Untuk estimasi badai taifun berarti pakai citranya NOAA karena cuaca. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena cuaca juga berarti pakainya citranya yang multitemporal. Temporal ini terkait temporal di sini. Ya. Di sini nih, temporal terkait adanya waktu atau perubahan dengan waktu maupun usia, kayak gitu. Jadi kalau dengan adanya waktu ataupun usia, kita bisa mengetahui estimasi badai taifun itu sampainya di Indonesia kapan, gitu. Oke. Nomor 5. Kualitas air tanah yang ada di daerah hulu sama hilir itu beda. Kalau di daerah hulu itu di daerah atas dengan hilir itu di daerah bawah. Berarti kalau di daerah hulu dia identiknya dengan mata air yang ada. Nah, kalau dengan mata air yang ada dengan arusnya yang deras dan lembah sungainya bentuknya V, sedangkan di daerah hilir itu lembah sungainya bentuknya U, kayak gitu tuh. Didukung dengan adanya penggunaan lahan yang ada di sana. Nah, kalau lahan yang ada di daerah hulu itu baik tanpa ada kerusakan, berarti hilirnya juga akan baik, kayak gitu. Jadi jawabannya yang E. Oke. Kita lihat di sini nomor 6 terkait sama piramida penduduk. Pada tahun 2012, penduduk Sambas itu berjumlah 493.407 jiwa. Usia kurang dari 40 tahun itu ada 368.21 jiwa. Jika kita lihat karena adanya semakin turun, maka bentuk piramidanya adalah, nah kalau kita lihat ya, jadi gini nih, pada tahun 2012 kayak gitu ya. Nah ini gambarnya kayak gini nih piramidanya. Nah karena jumlahnya 400 sekian, terus pada usia kurang dari 40 berarti dia semakin kecil lagi, nanti juga semakin kecil lagi, kayak gitu tuh. Nah kalau kita lihat bentuknya seperti apa, bentuknya adalah seperti segitiga. Kalau bentuknya seperti segitiga, namanya adalah piramida penduduk muda, atau nama lainnya adalah ekspansif, kayak gitu. Jadi piramida penduduk itu ada 3. Piramida penduduk muda atau nama lainnya ekspansif, biasanya ini dipakai di negara yang karena usia muda banyak, berarti negara berkembang. Yang kedua, piramida stasioner atau seimbang. Jadi atau ada yang nyebutnya dewasa juga, bentuknya menyerupai granat, kadang ada yang bilang kayak gitu tuh. Jadi usianya penduduk muda sama dengan usia penduduk tua, itu sebanding. Yang ketiga adalah piramida penduduk tua, atau nama lainnya adalah konstruktif, kayak gitu. Usia tuanya itu lebih besar daripada usia muda. Kalau tuanya lebih besar daripada muda, kadang gambarnya pakainya adalah segitiganya terbalik, kayak gitu. Oke. Saya lanjutkan. Nomor 7. Ini tentang adanya suatu ketahanan pangan. Apa sih sebenarnya ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan adalah suatu ukuran kelentingan terhadap gangguan di masa depan ataupun saat ini, ketidakadaan suplai bahan makanan terkait dari beberapa faktor.
yang bisa menyebabkan adanya ketahanan pangan, faktor yang mempengaruhi yaitu adanya kekeringan, gangguan perkapalan, peperangan, ketersediaan bahan bakar, dan faktor ekonomi. Nah, kalau kita lihat yang benar itu jawabannya yang E, karena ketersediaan bahan bakar yang mahal. Jadi umpamanya kayak gini nih, kalau bahan bakarnya itu mahal, tapi kan tetap suatu ketahanan pangan akan berhenti produksi? Tidak, tetap aja mereka akan memproduksi kayak gitu ya. Berarti kalaupun bahan bakarnya semakin mahal, tidak sampai adanya peningkatan masalah ketahanan pangan yang ada kayak gitu. Jadi jawabannya yang E. 8. Ini tentang kearifan lokal. Apa sih sebenarnya kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah suatu budaya yang ada pada suatu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat itu sendiri. Biasanya secara turun-temurun. Biasanya terjadi secara turun-temurun kayak gitu ya. Kita lihat di sini ada beberapa fungsi tentang kearifan lokal kayak gitu. Yang pertama yaitu sebagai pelestarian lingkungan kayak gitu tuh. Kalau kita lihat di sini pelestarian lingkungan, jadi ada beberapa hewan maupun tumbuhan yang dikeramatkan atau hutan yang dikeramatkan kayak gitu ya. Jadi ada hutan tidak boleh pohonnya untuk ditebangi kayak gitu. Terus yang kedua adalah sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, contohnya adalah sistem subak yang ada di Bali. Yang keempat sebagai petua atau kepercayaan. Yang kelima bermakna sosial, beretika dan moral sebagai makna politik. Jadi kalau kita lihat kayak gitu ya, karena untuk pelestarian atau sistem secara religi, jadi yang masuk adalah pelestarian itu terkait sama religi atau agama kayak gitu. Juga bisa terkait ada sosialnya atau masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya di Bali ada beberapa hewan atau pohonnya ini ya yang dikeramatkan. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 9. Relokasi industri. Apa sih itu relokasi industri? Relokasi industri adalah pemindahan lokasi industri dari suatu negara maju ke negara berkembang, kayak gitu. Nah, Jepang merupakan negara yang maju yang berhasil melakukan relokasi di beberapa negara, salah satunya adalah di Indonesia. Jadi ada beberapa negara lain yang adanya relokasi dari Jepang kayak gitu. Contohnya kalau di Indonesia sendiri terkait dengan adanya industri kendaraan bermotor. Jadi kalau kita lihat ya, motor-motor kita itu motor buatan mana? Motor buatan Jepang, iya enggak? Nah, kecuali kalau kadang pun ada kemarin pernah ya, mobil-mobil yang ditemukan itu mobil SMK, tapi tidak berlanjut juga kan akhirnya kayak gitu tuh. Nah, nomor 10. Ini adalah tentang soal sebab akibat. Mbak yakin kalian mesti juga sudah hafal ya dengan soal-soal kayak gini ya. Kita lihat di sini. Yang pernyataan pertama, kawasan berikat adalah kawasan kewenangan lembaga pajak yang berada di pelabuhan dan mengurangi tentang ekspor impor. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Kayak gitu tuh. Jadi kalau gitu kita lihat ya kawasan berikat itu apa kayak gitu kan soalnya. Jadi jawabannya benar karena terkait sama ekspor sama impor. Terus pernyataan yang kedua. Kawasan berikat ini merupakan kawasan yang mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Padahal kalau kita tahu pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi merupakan pengolahan suatu industri. Jadi pernyataan di sini salah. Benar sama salah. Jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Ya. Oke. 11. Erupsi Gunung Tambora ya ini ya.
pada tahun 19815 menyebabkan langitnya menjadi gelap. Ini adalah erupsi gunung terdahsyat kayak gitu ya waktu itu ya, pada tahun itu, sehingga menyebabkan langitnya itu tertutup dengan material abu yang ada, sehingga beberapa hari atau beberapa bulan itu ya, saya lupa kayak gitu. Nah, ini langitnya mengalami suatu gelap secara total kayak gitu, sehingga bisa mengakibatkan adanya penurunan suhu bumi, bukan peningkatan suhu bumi ya di sini ya, karena lapisan oksigen yang ada di kita itu tertutup kayak gitu tuh. Jadi suhu buminya mengalami suatu penurunan. Jadi pernyataan ini salah kalau meningkat. Material abu vulkanik yang dikeluarkan Gunung Tambora bisa menghalangi adanya sinar matahari. Benar nggak? Benar, karena tertutup kayak gitu tuh, sehingga menjadi gelap. Akhirnya sinar mataharinya tidak bisa tembus ke bawah. Jadi jawabannya D, salah sama benar. Nomor 12. Ini terkait sama mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa. Jadi kalau kita lihat mitigasi bencana itu ada 3 bentuknya ya. Sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Kayak gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini juga saya akan memperlihatkan tentang siklus mitigasi bencana atau penanggulangan bencana. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, ada pencegahan dan mitigasi nih. Pencegahan sama mitigasi kayak gitu tuh. Nah, pencegahan sama mitigasi ini dilakukan sebelum terjadinya bencana. Terus ada kesiapsiagaan. Nah, ini udah tahu kayak gitu tuh. Nah, sebelum terjadinya bencana juga kayak gitu tuh. Potensinya sudah tahu apa sih potensi bencana yang ada. Berarti harus dipersiapkan. Terus ada tanggap darurat. Tanggap darurat ini terjadinya pada saat terjadi bencana. Setelah terjadi bencana itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita lihat di sini di soal ya. Jadi sebelum bencana yang kita lakukan adalah tentang perencanaan dan kerentanan. Perencanaan kerentanan berarti seberapa ada kerentanan, seberapa kita harus mengetahuinya, apa upaya yang akan kita lakukan, dan aksinya bagaimana, kayak gitu. 2 sama 4, jadi jawabannya C. (13) Unsur biotik yang ada di Papua Barat, kayak gitu ya. Unsur biotik itu adalah unsur makhluk hidup, kayak gitu. Nah, berarti bisa terkait hewan maupun tumbuhan. Iya. Nah, kita lihat kenapa ke hutan bakau di Papua Barat sangat didominasi oleh biotik hutan mangrove yang ada. Hutan mangrove terdiri berbagai fungsi, yaitu 1. Bisa menahan gelombang, menyimpan karbon dalam tanah, dan sebagai habitat untuk ikan. Gitu ya, jadi jawabannya di mangrove. 14. Pelapukan batuan yang ada di Indonesia terdiri dari 3 pelapukan, kayak gitu ya. Yang ditanyain itu adalah tentang pelapukan kimia. Jadi kalau kita lihat ya, ada 3 pelapukan. Pelapukan fisika, kimia, sama biologis. Apa itu pelapukan fisika? Pelapukan fisika yang adalah pelapukan yang terjadi karena perubahan suhu secara tiba-tiba. Contohnya panas, habis itu terus hujan, mungkin kayak gitu ya. Nah, dengan adanya panas dan hujan, bisa nggak batuan itu yang gede, pertamanya kali gede, lama-lama menjadi kecil? Bisa, kayak gitu kan ya. Terus pelapukan yang kedua itu adalah pelapukan kimia. Apa itu pelapukan kimia? Perubahan yang terjadi karena adanya zat yang terlarut, kayak gitu tuh. Dan ini biasanya adanya di daerah kapur, bisa terbentuk stalagmit kalau nggak stalaktit, kayak gitu kan. Terus yang ketiga adalah pelapukan biologis. Apa itu pelapukan biologis? Pelapukan karena adanya makhluk hidup.
Karena adanya pengaruh curah hujan yang tinggi, kita berada di daerah yang curah hujannya tinggi, jadi jawabannya yang D, dipengaruhinya. Oke, 15. Konsep geografi yang dapat menentukan penggunaan jaringan jalan di daerah pegunungan dan dataran adalah, jadi kalau kita lihat konsep itu ada beberapa konsep geografi. Ada 10 konsep geografi kayak gitu ya. Ini konsep geografi nih. Nah, ada 10 konsep geografi. Kalau Mbak nulisnya adalah jaket ya. Jaket polo keke diminta sama Agning kayak gitu ya. Nah, nanti bisa ditanyakan di komen aja ya. Itu apa aja kayak gitu. Yang pasti ada 10 konsep. Gini, kita bahas di sini. Kenapa kok konsep pola ikut? Iya, terkait sama pemukimannya. Kadang pemukiman itu ada yang memosat enggak? Iya. Ada yang mengelompok? Iya. Kalau kita lihat di daerah gunung dan dataran, berarti polanya berbeda. Kalau di daerah gunung, itu identiknya polanya gimana, di daerah rendah polanya gimana. Beda kan ya antara satu sama daerah yang lainnya. Kalau kita lihat ya di sini ya, pemusat daerah gunung menyebar itu di daerah dataran. Keterjangkauan terkait sama mudah tidaknya untuk dijangkau atau diakses. Kalau kita lihat daerah pegunungan itu identiknya sama daerah yang kan jalannya berliku-liku ya, dan mesti di sana ada berbagai banyak tebing yang ada. Nah, ini bisa terjadi tanah longsor. Kalau terjadi tanah longsor, aksesnya terhambat enggak? Terputus enggak? Iya, kayak gitu ya. Ini berarti konsep keterjangkauan juga masuk. Konsep morfologi terkait sama bentuk muka bumi atau bintang lahannya. Ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, kayak gitu tuh masuk juga. Konsep diferensiasi area terkait sama kekhasan daerah. Contohnya adalah daerah pegunungan identiknya sama apa? Pertanian. Daerah laut identiknya sama apa? Daerah perikanan. Kayak gitu kan. Berarti punya khasnya masing-masing. Konsep jarak. Jarak dibagi jadi dua sebenarnya. Ada absolut sama ada relatif. Kalau absolut itu adalah satuannya kilometer. Kalau relatif itu adalah satuannya waktu. Nah, bisa untuk menghitung jalan yang akan dibangun. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Benar semua. Oke, sekian dari saya. Kayak gitu. Bila ada yang mau ditanyakan boleh ya. Komen aja. Jangan lupa untuk di-subscribe. Dengan subscribe. Jadi saya tambah motivasi untuk membuat video-video pembahasan yang lainnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.